وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
الشيخ المربي الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام الشيخ المربي أرواحنا كيف تدين وتدين إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ بن محمد عاشر بن عبد الله بن عبد الرحمن الفضل وصالهم وفضائهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفرهم ويعيد الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وظروفهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai na'am ya Bu ya. Benar nggak Bu? Bacaannya na'am nablus salami amdan. Bismillahirrahmanirrahim. Na'am nablus salami amdan mubtilun wa kada takbiratul ihrami bi an kabbara أثناء صلاته بقصد الإحرام لتضمنه إبطال الصلاة تنبيه ما مر من الأفعال المنهي عنها أربعة أقسام. قسم يبطل عمده وسهوه وجهله كالكلام الكثير. وقسم يبطل عمده وجهله دون سهوه كزيادة ركن فعلي. وقسم يبطل عمده دون سهوه وجهله كالتنحنح ونحوه من المبطل الخفي. وقسم لا يبطل مطلقا كالحركتين ولو نسي الإمام
awil munfaridu at-tashahhuda al-awwala wa qu'udahu aw ahadahuma fadakarahu ba'da intisabihi ay wusulihi li haddin yujzi fil qiyami bi yakuna aqraba ila aqalli ar-ruku'i lam ya'ud ilayhi li hurmatihi hina izin li akhbarin sahihatin fihi wa litalabbusihi bi fardin wa huwa al-qiyamu aw badaluhu kaman syara'a man yusalli qa'idan fil qira'ati fa in 'ada 'aliman bi tahrimihi 'amidan batalan salatuhu li ziyadatihi fi'lan yukhillu bi hayatiha bila udhrin bi khilafi qat'il qawli li naflin kal fatihati litta'awudhi fa ghayru muharramin wa in kuriha wa bi khilafi ziyadati fi'lin la yukhillu bi hayatiha kajulusin qabla as-sujudi wa bi khilafi ziyadatihi li udhrin kama ya'ti aw 'ada nasiyan lis-salati aw hurmata aw bihi wa in ba'da islamihi wastashkala awduhu litashahhudi ma'a nisyanihi as-salata wa ujiba bi anna al-murada awduhu li mahallihi aw jahilan bi tahrimil audi walau mukhalitan lana li khafaihi fala tabtulu salatuhu li udhrihi fihima wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sayyidul imamul muallif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumi wa bi qurbi ta'ala qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, akan tetapi Ibu, kalau di kitab ada kalimat na'am, artinya bukan iya ya Bu ya, artinya akan tetapi ya Bu ya. Ibu bila menemukan di kitab kalimat na'am, artinya bukan iya, tetapi mengandung arti akan tetapi. Akan tetapi naqlus salami amdan mubtilun, memindahkan ucapan salam pada waktu sholat secara sengaja itu membatalkan sholat. Ibu sengaja pas lagi ruku baca apa Bu? Salam. Pas lagi ibu ruku, ibu mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, secara sengaja-sengaja, maka sholat itu benar. Jelas ya Bu ya? Jadi memindahkan ucapan salam bukan pada tempatnya secara sengaja-sengaja, maka hal itu dapat membatalkan sholat. Contoh lagi yang kedua, misalnya ibu lagi i'tidal ya Bu ya,
Ibu sengaja ngajak ngucapin apa Bu? Salam. Lagi iktidal, ibu bukan baca kalimat Rabbana lakal hamdu milkus samawati, malah ibu secara sengaja mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi batal salat ibu. Jelas ya Bu ya? Tapi kalau kelupaan nggak batal ya Bu. Ibu kelupaan, ibu pas lagi rukuk lupa karena banyak pikirannya Bu ya. Ibu baca apa Bu? Salam. Pas lagi ruku kelupaan, ibu ucapin salam. Assalamualaikum. Salat ibu dihukumkan gak batal. Ya Bu ya. Ini yang batal bila diucapkan salam secara apa Bu? Sengaja-sengaja. Jelas ya Bu ya. Wa kadza takbiratul ihrami. Begitu juga mengucapkan takbiratul ihram. Bagaimana contohnya? Bi an kabbara asna'a salatihi bi qasdil ihrami. Seseorang mengucapkan takbiratul ihram di pertengahan sholatnya dengan niat takbir yang diucapkan sebagai takbiratul ihram. Batal betul. Ibu lagi sholat subuh pada rakaat yang kedua, ya Bu ya. Kemudian pas ibu baca takbir, Allah, bangun dari ruku, bangun dari sujud pertama, dari sujud rakaat yang pertama menuju ke rakaat yang kedua. Ibu kan sunnah baca apa Bu? Takbir ya Bu ya. Yang rakaat pertama selesai Bu, sujudnya udah selesai. Ibu pengen melanjutkan untuk ke rakaat yang keberapa Bu? Yang kedua subuh. Kan ibu sunnah baca apa Bu? Allahu Akbar ya Bu, takbir ya. Ibu baca takbir Allah. Ibu niatin takbir yang tadi ibu baca sebagai apa Bu? Takbiratul ihram. Maka sholat ibu dihukumkan batal. Jelas ya Bu ya. Jadi bila ada orang yang mengucapkan takbir, niatnya sebagai takbiratul ihram, maka sholat orang tersebut dihukumkan batal. Ingetin ya Bu ya, secara apa Bu? Sengaja ya Bu ya. Litadammunihi ibtalas salati. Karena hal tadi mengucapkan takbir dengan niat sebagai takbiratul ihram, itu dia mengandung hal yang dapat membatalkan sholat. Jelas ya Bu ya. Jadi masalah yang pertama tadi ibu sengaja ngajak mindahin pengucapan salam bukan pada tempatnya. Hal itu membatalkan sholat. Yang kedua, ibu sengaja ngajak baca takbir tapi takbirnya diniatin sebagai takbiratul ihram di pertengahan sholat yang sedang ibu kerjakan. Sama hal itu pun dapat membatalkan sholat. Jelas ya Bu ya. Tanbihun, hadza tanbihun. Ini sebuah peringatan. Ma marra minal af'alil manhi anha arba'atu aqsamin. Keterangan yang telah lewat dari kerjaan-kerjaan yang dilarang dikerjakannya itu ada 4 bagian. Jadi dari keterangan di atas tadi, pengarang bikin konklusi Bu, bikin kesimpulan. Pengarang bikin kesimpulan bahwasanya ada kerjaan-kerjaan yang dilarang pada waktu ibu sholat. Hal ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, qismun yubtilu amluhu wa sahmuhu wa jahluhu kal kalamil kathiri. Bagian yang pertama, bagian yang membatalkan sholat, kesengajaannya, kelupaannya, dan ketidaktahuannya. Seperti apa? Seperti ucapan yang banyak. Sengaja ngajak ibu ngomong lagi sholat, suami ibu nanya, tempe di mana? Ibu jawab apa Bu? Tuh di rak piring. Ibu lagi sholat, sengaja ngajak, ibu ngomong dengan ucapan yang banyak di rak piring tuh, di bawah piring yang satu, sebelah sendok ya Bu ya. Ibu ngomong seperti itu, maka sholat ibu dihukumkan batal ya Bu ya. Atau ibu kelupaan,
Ibu lagi sholat kelupaan. Anak ibu nanya, "Ma, seragam di mana, Ma?" Tuh di bawah kasur. Baru diteriska tadi lo. Nah, ibu ngomong dengan ucapan yang banyak, kelupaan, tetap dihukumkan sholat ibu. Batal nggak Bu? Batal. Jelas ya Bu ya? Atau ibu nggak ngerti sama sekali, ibu nggak tahu bahwa hal itu membatalkan sholat ibu. Ibu lagi sholat ngomong dengan omongan yang banyak, ibu nggak ngerti sama sekali, sama hal itu dapat membatalkan sholat. Paham ya Bu ya? Jelas ya? Jadi bagian yang pertama, pekerjaan yang sengajanya, lupanya, ketidaktahuannya, tiga-tiganya bikin batal sholat yang sedang ibu kerjakan. Tadi contohnya apa? Ucapan yang banyak. Paham ya Bu ya? Suka begitu nggak Bu? Jarang ya Bu ya? Tapi kalau lagi kelupaan suka begitu nggak Bu? Ya spontan ngomong terus. Nah, kalau kelupaan, sekalipun kelupaan, ngomongnya banyak, sholatnya dihukumkan batal. Yang kedua, wa qismun yubtilu amduhu wa jahluhu duna sahwihi. Bagian yang kedua, pekerjaan yang sengajanya membatalkan sholat, ketidaktahuannya juga sama membatalkan sholat, tapi lupanya tidak membatalkan sholat. Ulang lagi Ibu ya. Bagian yang kedua, bila ibu kerjakan sengaja, sholatnya batal. Bila ibu dalam kondisi nggak tahu, nggak ngerti pun sama, sholatnya dihukumkan batal. Tetapi bila ibu kelupaan, maka tidak batal sholat yang ibu kerjakan. Contohnya apa? Kaziyadati ruknin fi'liyin, seperti menambahkan rukun fi'li. Ibu habis ruku, kemudian bangun iktidal, sengaja-ngaja ibu nambahin lagi apa Bu? Rukuknya. Tadi udah ruku, kemudian ibu bangun, sami Allahu liman hamidah, ibu iktidal, sengaja-ngaja ibu tambahin lagi rukuknya, maka kerjaan ini membatalkan sholat. Jelas ya Bu ya? Atau ibu nggak ngerti sama sekali, ibu nggak tahu bahwa nambahin ruku ini adalah pekerjaan yang membatalkan sholat. Ibu nggak ngerti, sama hukumnya, dihukumkan batal sholat yang ibu kerjakan. Jadi bagian yang kedua, pekerjaan yang bila dikerjakan sengaja-ngaja, sholat ibu batal. Atau ibu nggak tahu juga sama, sholat ibu dihukumkan batal. Tapi kalau kelupaan, maka sholatnya dihukumkan tidak batal. Ya, ibu kelupaan, habis ibu i'tidal, kemudian ibu sujud, bangun lagi, ngapain Bu? I'tidal lagi, ibu kelupaan. Nah, kondisi yang seperti ini dihukumkan tidak membatalkan sholat. Jelas ya Bu ya? Jadi menambahkan rukun bila sengaja batal sholatnya, bila nggak tahu batal sholatnya, tapi bila kelupaan sholatnya dihukumkan tidak batal. Ulang lagi Bu tadi bagian pertama, pekerjaan yang sengajanya, kelupaannya, ketidaktahuannya bila dikerjakan, sholat dihukumkan batal. Contohnya tadi apa Bu? Pekerjaan ucapan yang apa Bu? Yang banyak. Yang kedua, bagian yang kedua, sengajanya batal sholat dikerjakan. Kemudian ketidaktahuannya sama batal sholat. Tapi kalau lupa dihukumkan tidak batal sholat. Apa contohnya tadi? Menambahkan rukun fi'li. Bagian yang ketiga, wa qismun yubtil wa amduhu duna sahwihi wa jahlihi. Bagian yang ketiga, bagian yang sengajanya membatalkan sholat, tapi kalau lupa dan nggak tahu dihukumkan tidak batal sholat. Kalau sengaja-ngaja dikerjain, sholat ibu dihukumkan batal.
Tapi kalau ibu kelupaan atau ibu nggak tahu hal itu bikin batal sholat yang sedang ibu kerjakan, maka sholatnya dihukumkan tidak batal. Apa contohnya? Kantanah nuhi, seperti berdaham. Tuh, suka begitu nggak bu? Ibu lagi baca Fatihah, ibu nggak sakit ya, ibu nggak lagi batuk, ibu nggak lagi pilek, tapi ibu sengaja apa bu? Berdaham. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kerjaan yang bila sengaja maka sholat itu dihukumkan batal. Jelas ya bu ya? Nggak apa-apa tadi kalau masalah nggak apa-apa. Ini bicara yang sengaja. Kalau emangnya lagi sakit, tenggorokan gatal, ibu langsung apa? Boleh nggak bu? Boleh. Sholat dihukumkan batal nggak bu? Nggak batal. Karena emang ibu lagi apa bu? Lagi sakit. Ini bicaranya ibu lagi apa? Lagi sehat, ibu ngedaham. Maksudnya suaminya biar jangan makan tempenya bu tuh. Suami makan tempe, ibu batal sembahyang ibu tuh, ya bu ya. Kenapa demikian? Itu sengaja ibu lakukan. Paham ya bu ya? Jadi pekerjaan yang ketiga, bila sengaja bikin batal sholat, tapi bila kelupaan atau dia tidak mengerti akan hal tadi juga sama, tidak membatalkan sholat. Yang keempat, wa qismun la yubtilu mutlaqan. Bagian yang keempat adalah bagian yang tidak membatalkan sholat secara mutlak. Contohnya apa? Kal harokataini, seperti dua gerakan. Ingetin ya bu ya, bila kaki langkah ibu ada soft yang kosong dua kali ya bu ya, dua kali gerakan. Seperti ini bu. Soft yang depan ada yang kosong bu. Ibu pengen apa bu? Pengen maju ke depan. 1, 2 nih bu nih tuh ya. Ibu sekali melangkah berapa bu nih? 1, melangkah lagi 2, berhenti. Hal ini tidak bikin batal sholat ibu. Tapi kalau ibu begini nih, betul nggak bu? Batal. Berapa kali bu tuh? 3 kali. Makanya ibu kalau pengen maju ke depan ada soft kosong begini bu, 1, 2. Tapi yang hitungin bu, ya kan 1, 2, batal ya bu ya. Ibu gini bu tuh, 1, 2, berhenti. 1, 2, 2 kali gerakan nggak batal. Sama dengan tangan bu ya, tangan ibu dihitung 3 kali pergerakan, 1, 2, 3 baru batal. Jadi kalau tangan bu pulang pergi 1, dibilang berturut-turut 3 kali. Kalau begini 1, 2, 3 baru batal. Ibu lagi benerin bu kena ibu, ya bu ya. Ibu begini, batal nggak bu? Nggak batal. Belum berapa bu? Belum 3 kali belum. Jadi kalau tangan hitungan 3 kali pulang pergi 1 berturut-turut 1, 2, 3 nggak batal. Ibu gatal, ibu tangan begini, tuh. Udah kelar kemarin, betul nggak bu? Nggak batal. Kenapa demikian? Belum berapa bu? Kali. Paham ya bu ya? Kan sudah ada orang begitu ya bu ya, gerakannya banyak gitu, lagi sembahyang, nggak batal. Kalau tangan nggak batal ya bu ya, kalau tangan nggak batal. Jelas ya bu ya. Jadi bagian yang keempat ini adalah bagian yang kesengajaannya bagian yang tidak membatalkan sholat secara mutlak. Tadi contohnya seperti 2 kali gerakan. Selesai masalah surat hadis. Sekarang masalah yang baru lagi. Walau nasiyal imamu, kalau seandainya ada seorang imam yang lupa, awil munfaridu, atau ada orang yang sholat sendirian, ya bu ya, ada imam kelupaan atau ibu sembahyang sholat sendirian munfarid ya bu ya,
Apa yang ibu lupa? At-tasyahhudal awwala wa qu'udahu aw ahadahuma. Ibu jadi imam atau ibu sembahyang sendirian munfarid, ibu kelupaan nggak baca apa bu? Tasyahud awal. Ingetin ya bu ya, tasyahud awal bukan rukun tapi hukumnya apa? Sunnah. Ingetin ya bu ya, yang rukun tasyahud akhir. Ingetin ya. Jadi ibu kelupaan, ibu sebagai imam atau sembahyang sendirian munfarid, ibu kelupaan nggak baca tasyahud awal dan nggak duduk tasyahud awal, atau salah satunya ibu nggak duduk atau nggak baca tasyahud awal ya bu ya. Yang sering dua-duanya bu ya, nggak duduk tasyahud awal juga nggak baca tasyahud awal. Contohnya maghrib misalnya, ibu sholat maghrib pas rakaat yang kedua seharusnya kan ibu duduk ya bu ya, duduk dan baca tasyahud awal. Ibu jadi imam atau ibu sembahyang sendirian, langsung bangun. Fadakarahu ba'dan nisabihi ayusulihi lihaddin yujzi fil qiyami. Kemudian dia baru ingat nggak baca tasyahud awalnya setelah sudah sampai kepada batasan yang sah untuk berdiri. Bagaimana contohnya? Bi an la yakuna aqraba ila aqallir ruku'i. Gambarannya contohnya, dia tidak lebih mendekati kepada ruku yang paling kurang. Ibu sudah sampai diri bu, ibu rakaat yang kedua maghrib nggak baca apa bu? Tasyahud awal. Ibu sudah sampai diri, sudah sampai di atas rakaat yang ketiga. Nah ini bagaimana hukumnya? Balik jangan. Lam ya'ud ilaihi lihurmatihi. Maka ibu nggak boleh balik karena hukumnya haram. Contohin bu, maghrib bu ya, rakaat yang berapa bu nih? Kedua. Ibu bangun, Allah. Ibu nggak duduk tasyahud awal, juga nggak baca apa bu? Tasyahud awal. Udah sampai rakaat ketiga begini, ibu nggak boleh apa? Ibu nggak boleh balik buat duduk tasyahud awal, juga nggak boleh balik buat baca tasyahud awal. Paham ya bu ya? Ingetin bu. Jadi kalau ibu meninggalkan tasyahud awal, kemudian ibu sudah sampai berdiri tegak lurus, maka ibu tidak diperbolehkan kembali untuk duduk tasyahud awal dan membaca tasyahud awal. Kenapa demikian tidak diperbolehkan pada hukum agama? Lihurmatihi hina izin, hukumnya haram ketika itu. Li akhbarin sahihatin fihi, karena ada hadis-hadis yang sahih padanya. Yang kedua alasannya walitalabbusihi bi fardin, dan orang tersebut sudah mengerjakan dengan kefarduan. Apa kefarduannya? Wa huwal qiyamu, yaitu berdiri. Dengan ibu berdiri berarti ibu sudah mengerjakan satu rukun ya bu ya. Makanya dalam agama karena sudah sampai rukun yang lain, ibu nggak boleh meninggalkan itu rukun untuk mendapatkan yang apa bu? Yang sunnah. Paham ya bu ya? Jadi tasyahud awal hukumnya sunnah. Duduk tasyahud awal hukumnya sunnah. Ibu kelupaan pas sholat maghrib rakaat yang kedua langsung apa bu? Langsung berdiri. Sudah sampai rakaat yang ketiga, berdirinya ibu ini adalah bagian dari rukun sholat ya bu ya. Berarti ibu sudah ada pada rukun itu, yaitu berdiri. Makanya pada hukum agama ibu nggak boleh, haram untuk balik duduk tasyahud awal, meninggalkan yang rukun untuk apa bu? Mendapatkan yang apa bu? Yang sunnah. Makanya nggak boleh kan, tasyahud awal hukumnya sunnah, duduk tasyahud awal hukumnya sunnah, dirinya hukumnya apa bu? Rukun atau wajib. Jelas ya bu ya? Au badaluhu, atau penggantinya. Seperti apa contohnya pengganti berdiri? Ka'an syara'a man yusalli qa'idan fil qira'ati. Seperti orang yang sholat yang duduk sudah mulai baca Fatihah.
Ibu sembahyang berdiri nggak bisa karena ibu sakit ya Bu ya. Ibu sembahyangnya apa? Duduk. Nah, pas rakaat yang kedua maghrib, karena ibu sembahyang duduk, Allah, seharusnya ibu baca apa Bu nih? Tasyahud awal. Pas udah sampai sini, ibu nggak baca tasyahud awal, malah baca apa Bu? Fatihah. Maka dengan demikian ibu sudah tidak diperbolehkan membaca tasyahud awal. Paham ya Bu ya? Ini bakal kejadian ya Bu ya. Kejadian ya Bu ya. Ibu sembahyang maghrib. Saya pernah begitu Bu. Lagi jadi imam lagi Bu saya Bu begitu. Iya saya begitu pernah Bu. Sembahyang maghrib, rakaat yang kedua kan seharusnya apa Bu? Duduk juga baca tasyahud awal. Saya kelupaan langsung apa Bu? Langsung berdiri. Udah nggak perlu apa? Nggak perlu balik duduk tasyahud awal. Nggak perlu baca tasyahud awal. Kenapa demikian? Hukumnya haram. Kok haram? Karena sudah mengerjakan kefarduan yaitu berdiri. Paham ya? Fa in ada aliman bidahrimihi, kalau seandainya itu orang dia kembali kepada tasyahud awal, dia duduk tasyahud awal, dia baca tasyahud awal, aliman bidahrimihi, dia mengetahui keharamannya hal itu, amin dan sengaja-ngaja, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Contoh lagi Bu, ibu dari rakaat yang kedua maghrib langsung apa Bu? Berdiri. Allahu Akbar. Ibu udah diri. Kemudian ibu ingat, ya tadi belum baca apa? Tasyahud awal. Ibu balik lagi. Ibu tahu ini nggak boleh, ya Bu ya. Ibu udah belajar kembali ke tasyahud awal, duduk tasyahud awal. Ibu sudah tahu nggak boleh, hukumnya haram. Ibu maksain diri, sengaja-ngaja balik, duduk lagi tasyahud awal, juga baca tasyahud awal. Maka sholat ibu bagaimana hukumnya? Paham? Jelas ya Bu ya? Jadi ingetin kemudian intinya, kalau ibu sudah lupa tasyahud awal, sudah sampai rakaat yang ketiga, nggak perlu apa Bu? Nggak perlu balik duduk tasyahud awal, juga nggak perlu baca tasyahud awal. Terusin saja sholat yang sedang ibu kerjakan. Paham ya Bu ya? Kalau ibu sengaja-ngaja balik lagi, ibu sudah mengetahui keharamannya, maka konsekuensi hukumnya sholat ibu dihukumkan batal. Kenapa demikian kok batal? Li ziyadatihi fi'lan yukhillu bihayatiha bila udrin. Karena ibu menambahkan satu perbuatan, satu pekerjaan yang merusak sholat dengan bentuknya tanpa udzur sama sekali. Sholat ibu jadi rusak Bu, ya Bu ya. Ibu ninggalin yang rukun untuk ngejar apa Bu? Yang sunnah. Sholat ibu jadi rusak. Makanya ada terlarang. Makanya ada konsekuensi hukumnya, ada akibatnya. Sholat ibu, bila ibu kembali kepada tasyahud awal, ibu duduk lagi, baca tasyahud awal, sholat dihukumkan batal. Paham ya Bu ya? Tandain dulu Ibu ya, tandain Bu. Tandain besok insyaallah bi khilafi qat'il qawlihi li naflin. Tandain besok insyaallah bi khilafi qat'il qawlihi naflin. Besok hadis ya Bu ya. Besok hadis ya, besok kita biar satu ibad ya. Ya. Buat akan datang insyaallah tandanya bacaannya insyaallah akan datang bacaannya bi khilafi qat'il qawli nafil. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna wa 'ala
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.